Salam semangat! Dalam video ini kita akan belajar ciri khusus hewan dalam beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ciri khusus hewan berhubungan erat dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Fungsi dari ciri khusus ini adalah untuk melindungi diri, mendapat makanan, mempertahankan jenisnya, dan bertahan hidup. Beberapa cara hewan beradaptasi. 1. Kamuflase atau penyamaran. Contoh adalah belalang daun. 2. Mimikri atau melakukan perubahan warna sesuai lingkungannya. Contoh bunglon. 3. Autotomi atau memutuskan bagian tubuhnya untuk melindungi diri. Contoh cicak. Dan 4. Menggulung diri. Contoh hewan terenggiling. Ciri khusus hewan dalam beradaptasi. 1. Lele. Lele memiliki misai atau kumis yang berfungsi sebagai alat peraga dan pengecap. Tubuh lele tidak bersisik, licin, dan berlendir, bertujuan untuk memudahkan bergerak ketika di dalam lumpur. 3. Lele memiliki insang tambahan yang berfungsi untuk membantunya bertahan beberapa jam di daratan. Dan yang keempat, lele memiliki labirin yang berfungsi membantunya bertahan hidup di dalam lumpur atau dalam suatu kondisi dengan asupan oksigen sedikit. Kelelawar. Kelelawar tidur dengan posisi terbalik untuk melindungi diri, memudahkan terbang dan lepas landas, serta menghemat energi. Memiliki sayap berupa selaput tipis yang membentang antara tulang-tulang jari dan lengan. Kelelawar merupakan hewan nokturnal dan satu-satunya mamalia terbang. Kelelawar mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik untuk mendeteksi benda. Dan ia mempunyai kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya. Unta. Unta memiliki lubang hidung yang dapat tertutup secara otomatis untuk mencegah masuknya pasir ke dalam hidung saat badai pasir. Unta memiliki 2 jari kaki yang bersatu untuk mencegah tenggelam di dalam pasir. Bulu mata unta panjang yang berguna untuk melindungi mata dari pasir. Unta memiliki kaki tebal yang berguna untuk berjalan di padang pasir yang panas. Serta unta memiliki punuk sebagai tempat cadangan makanan, sehingga ia mampu bertahan tidak makan dalam waktu yang cukup lama. Burung hantu. Bulu sayap burung hantu sangat halus dan lembut, sehingga ia memiliki kemampuan terbang tanpa suara dan dapat mengintai mangsanya secara diam-diam. Pupil mata dapat menyerap cahaya pada malam hari, agar penglihatannya tajam meski kandungan cahaya sedikit. Burung hantu mampu secara cepat memusatkan bola mata dalam kegelapan. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran tajam untuk menangkap mangsanya. Burung hantu merupakan hewan nokturnal yang mampu memutar kepala 270 derajat untuk mengintai mangsanya. Landak. Landak memiliki bulu tubuh tajam seperti duri untuk melindungi diri dari serangan predator. Indera penciuman dan pendengaran landak lebih aktif daripada indera penglihatannya. Bulu tubuh hewan ini akan berdiri ketika ia merasa terancam. Landak tidak hidup berkelompok. Ia lebih senang hidup sendiri. Landak merupakan hewan nokturnal
yang menghabiskan waktu aktivitasnya sebagian besar pada malam hari dan beristirahat ketika siang hari. Walang sangit. Walang sangit adalah hewan yang memiliki kemampuan menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga dan cairan buah padi yang masih pada tahap masak susu, sehingga menyebabkan tanaman kekurangan hara, menguning, dan perlahan-lahan melemah. Walang sangit mengeluarkan aroma yang menyengat hidung, atau aroma sangit sebagai alat pertahanan diri. Walang sangit menghisap cairan tubuh, tumbuhan sebagai sumber makanan bagi dirinya. Toke. Toke memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan bagian tubuhnya, yaitu ekor, untuk melindungi diri atau mengelabui musuh. Toke memiliki bantalan perekat pada kakinya yang berguna untuk merayap di berbagai permukaan. Lidah pada hewan toke panjang dan lengket yang berguna untuk menangkap mangsa. Anjing. Anjing memiliki ciri khusus menggerak-gerakan daun telinganya untuk menentukan lokasi sumber suara yang sebenarnya dengan cepat. Anjing akan menjulurkan lidahnya untuk menurunkan suhu tubuh kembali normal. Anjing memiliki indera penciuman sangat tajam untuk mendeteksi suatu objek. Hewan ini memiliki kemampuan untuk menentukan sumber suara lebih cepat dari manusia. Anjing memiliki kemampuan untuk mendengar suara dalam frekuensi ultrasonik. Ular. Beberapa jenis ular memiliki bisa beracun sebagai alat pertahanan diri atau untuk melumpuhkan mangsa. Ular memiliki sensor panas di kepala yang bertujuan untuk mendeteksi mangsanya melalui panas tubuh. Bentuk lidah ular bercabang dua, sebagai alat navigasi atau penunjuk arah serta indera penciuman suatu objek yang ditemuinya. Cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki kemampuan mengeluarkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk melindungi diri dari musuh atau predator. Cumi memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan sebagai alat gerak. Kucing. Bola mata kucing dapat mengecil dan membesar untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kucing mampu memasukkan kuku cakarnya dengan tujuan agar tidak terdengar mangsa ketika berjalan. Kucing tidur membungkuk dengan tujuan menjaga suhu tubuh tetap hangat. Kucing memiliki misai atau kumis untuk menentukan arah ketika berjalan di ruangan gelap. Penglihatan kucing tajam untuk mencari mangsa pada malam hari. Lumba-lumba. Secara berkala, lumba-lumba akan muncul di permukaan air laut untuk menghirup udara. Kulit lumba-lumba mampu memperkecil gesekan dengan air sehingga dapat berenang dengan sedikit hambatan di air. Lumba-lumba memiliki sistem sonar untuk berkomunikasi dan menerima rangsang. Lumba-lumba merupakan salah satu hewan mamalia laut yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Bebek. Setiap jari kaki bebek dihubungkan dengan selaput untuk memudahkan berenang dan agar tidak terperosok ketika berjalan di lumpur. Bebek memiliki paruh berbentuk sudu
untuk menyaring makanan di lumpur. Bulu bebek berlapis minyak untuk menjaga bulu tetap kering dan tidak basah ketika berenang. Bebek merupakan contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Gajah. Gajah memiliki belalai yang banyak manfaat bagi dirinya. Belalai gajah berguna untuk menggenggam, bernapas, memasukkan makanan ke dalam mulut, minum, membersihkan diri, mengangkat sesuatu, berkomunikasi, dan sebagai indera pengecap. Gajah memiliki daun telinga yang lebar untuk mendinginkan tubuh, mendengar suara ultrasonik, dan sebagai pertahanan diri. Gajah mampu menghasilkan suara infrasonik untuk berkomunikasi dengan kelompoknya. Gajah memiliki sepasang gading sebagai alat pertahanan diri dari musuh atau predator yang ingin memangsanya. Sigung. Sigung yang merasa terpojok akan mengancam predator dengan cara menundukkan kepala, menaikkan ekor, dan menjejak-jejakkan cakarnya di tanah. Jika predator tidak segera pergi, sigung akan melengkungkan tubuhnya menyerupai huruf U dengan kepala dan dubur menghadap ke lawannya serta menyemburkan bau yang sangat busuk dari anus. Sigung mampu mengeluarkan sejenis gas yang berbau menyengat dan busuk dari kelenjar khusus yang terdapat di sekitar anusnya sebagai alat pertahanan diri. Semburan bau busuk sigung sangat kuat ke segala arah dan mampu menyebabkan iritasi dan kebutaan hewan predator yang ingin memangsanya. Singa. Pejantan singa memiliki lapisan bulu coklat kekuningan dan surai atau bulu lebat berwarna coklat gelap yang mengelilingi lehernya sebagai alat perlindungan diri ketika berkelahi dengan sesama hewan. Singa memiliki kemampuan berlari dengan kecepatan 80 km per jam untuk jarak pendek dan dapat melompat sejauh 10 meter. Kulit singa berwarna kecoklatan dengan tujuan untuk berkamuflase. Ketika singa berada